Nah, Dokter Ika akan membawakan materi tentang mutu sampel kimia klinik. Ini penting karena kimia klinik itu yang akan sehari-hari lebih banyak kita jumpai. Mau itu pemeriksaan gula darah, profil lemak, fungsi ginjal, fungsi hati. Jadi bagaimana sampel baiknya nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Dokter Ika. Dan tadi kalau ada yang nanya tentang mikroalbumin, itu juga bisa tanyakan Dokter Ika lagi. Dokter Ika jauh lebih pakar terhadap sampel-sampel tersebut. Baiklah, kita untuk tidak memperpanjang waktu lagi, untuk waktu dan tempat terhadap materi manajemen mutu sampel kimia klinik, saya persilakan kepada Dokter Ika dengan segala hormat. Ayo saya turun ke bawah biar berasa penyanyi. Jauh banget ininya dari ininya ya. Memang ini dirancang buat wisuda ya, backgroundnya aja sidang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak-kakak di situ. Perkenalkan saya Ika Ridlawati ya. Udah Dilawati Pak, kita tuh udah lama kenal Bapak ini. Selalu salah nyebut nama saya. Ridlawati ya, Ridlawati. Kalau di searching di googling tuh nama Ika Ridlawati dengan kombinasi Ika dan Ridlawati ini satu-satunya di dunia. Tapi kalau Ika pasaran ya, ada 12 juta lebih nama Ika. Kali ini saya mau sharing mengenai manajemen mutu sampel kimia klinik ya. Ini adalah sampel yang selalu mematik diskusi ya. Ini apa namanya? Halusnya begitu. Padahal ini selalu mematik kehebohan ya, kehebohan dan selalu bikin orang marah-marah. Ini sampel ini, ya Pak ya. Dimanapun, di rumah sakit manapun, di puskesmas, di rumah sakit, di laboratorium klinik, laboratorium yang apa namanya dari pratama sampai advance, ini yang selalu biang kerok kita suka bikin crash sama customer. Coba apa saja sih sebenarnya yang jadi kali ini kita mau apa namanya berbicara mengenai error preanalitik untuk kimia klinik ini apa aja. Kemudian kita mau kenalan sama yang namanya index Hill ya. Terus bagaimana memperlakukan sampel yang udah terlanjur basah ya sudah mandi sekali. Kemudian bagaimana kita mengkonfirmasi hasil dan take home message-nya apa nanti kita bahas. Nah ini dia segambreng permasalahannya ya. Ada Dokter Suti sudah hadir. Selamat datang dokter ya. Yang pertama itu permintaannya tidak sesuai ya, ini bukan ranah kita, yang ini ranahnya klinisi. Jadi bukan hanya kita yang bingung sebenarnya ya, tapi klinisi itu kadang juga ragu-ragu, bingung permintaannya tuh maunya apa, itu juga bingung ya. Jadi dimaklumi saja kadang tuh ada permintaan susulan-susulan itu sebab manusia itu adalah sebuah seni ya, menghadapi satu dan yang lainnya itu berbeda. Misalnya pasien dengan nyeri perut datang, oh ini kita periksa HB sama misalnya albumin gitu ya, karena perutnya gede membesar. Oh sama-sama datang perut membesar, oh ini kita periksanya PP tes, sama-sama membesar lagi, enggak deh kayaknya bukan curiga enggak cuman ASI tes deh, kita curiganya kayaknya fungsi ginjalnya bermasalah deh gitu. Jadi mohon dimaklumi untuk permintaan-permintaan yang susulan ya, kadang suka gersulo tuh apa ya bahasa Indonesianya, suka mengeluh, kipi ya toh iki, aduh saya Jawanya keluar. Ini gimana sih nih IGD nih suka enggak sekalian kalau apa namanya kirim
kirim permintaan tuh nggak sekalian. Ini udah terlanjur aku running pencet-pencetnya ya. Terlanjur kita running ABC, tiba-tiba nambah susulan lagi gitu. Ya itu, sebabnya tuh itu karena ternyata ditemukan temuan yang lain yang susulan juga gitu. Mosok ya terus diambil lagi pasiennya kan yo kasihan ya. Ya gitu, makanya dimaklumi saja ya kita running ulang tapi pelan-pelan ya gitu ya. Sitonya berarti sito yang bertahap. Diakomodir aja selama masih ada sampelnya dan masih memungkinkan untuk di running. Gitu yang legowo. Kasihan juga pasiennya soalnya kalau ditusuk-tusuk. Pernah suatu saat tuh ada yang ngomel begitu terus, "Ya Kak, tak doain kamu nanti waktu di IGD nggak ditusuk-tusuk ya. Kalau memudahkan pasien tuh nanti kita dimudahkan juga kalau sakit gitu ya." Kemudian yang ini yang ranah kita itu yang ke bawah. Yang kedua ke bawah ya. Kesalahan penginputan permintaan ini biasanya diakibatkan karena ketidakjelasan form ya. Form laboratorium itu kadang ada yang nggak bisa dicentang terus ditulis tangan ya. Tulisan tangan dokter tuh cantik banget. Benar. Sampai saya punya partner di Sudarso tuh, Dokter Hani itu diprotes, "Ini apa sih Dok? Tulisannya yang kesimpulan itu," gitu. Nah, untung tulisannya saya agak lebih mending, walaupun jelek juga gitu ya. Kesalahan penginputan permintaan, makanya pentingnya konfirmasi. Mending nanya deh, mending kita rewel untuk bertanya daripada salah running ya. Kalau salah running di laboratorium negeri itu karena pasiennya kebanyakan BPJS, kitanya lebih enak, lebih tenang. Sebenarnya kalau pasien dengan pembiayaan BPJS, dokter semua elemen di rumah sakit itu lebih enak, lebih tenang karena semuanya diperiksa pun ya udahlah gitu ya. Kita nggak begitu memikirkan nanti pembebanan biaya pasiennya gimana. Tapi kalau sudah biaya sendiri rumah sakit swasta itu kan nanti urusannya sama bos sama pasiennya ya nanti pembayarannya gitu-gitu. Ini juga mending nanya deh daripada ke blondrok. Blondrok itu bahasa Indonesianya apa ya Pak? Saya ini perantau jadi beginilah bahasanya campur-campur. Kemudian kesalahan identifikasi sampel. Ini berbahaya. Ya, makanya verifikasi sampel itu minimal harus 2 langkah, ya, harus 2 langkah, harus nama dan tanggal lahir. Nama Ika di dunia ini ada 12.000, ya, walaupun Ika Dilawati cuma saya, tapi Ika di dunia ini ada 12 juta, ya, Ika umur 35 tahun juga banyak, ya, karena hits nama itu di waktu itu ya, sama kayak Akila di waktu sekarang ya, nama Akila itu kan banyak gitu ya. Identifikasi sampel ini penting. Kita mungkin tidak berhadapan dengan pasien secara langsung, tapi kita berhadapan dengan sampel ya. Kita juga harus ingat bahwa ya, ini yang saya selalu ingatkan setiap ada seminar, bahwa profesi ATLM ini nggak penting-penting amat. Tapi penting banget, serius. Nilai yang kita keluarkan itu menentukan nasib pasien itu. Pasien itu mau diapakan sama dokternya, itu tergantung nilai yang jenengan semua keluarkan. Gitu. Kalau PH ngeluarinnya salah, error ya, 7,3 sama 7,2 itu perlakuannya udah jauh berbeda. Itu cuma 0,1 ya. Kalium ya 5,0 sama 5,8 udah beda perlakuannya. 0, doang ya. Range-nya sangat beda, 1 angka aja itu udah jauh. Pasien tersebut pasien dinyatakan sembuh atau tidak, itu salah satunya karena panjenengan semuanya.
Obat apa yang mau diberikan ke pasien itu tergantung jenengan loh, gitu. Jadi nggak cuman penting, tapi penting banget. Selalu dirubutin hasil laboratorium ini. Katanya sih penunjang ya, tapi menentukan. Gitu. Dan jenengan semua ini menentukan klaim. Nggak cuman hidup pasien, tapi klaim ke BPJS. Ini pasien bisa diklaim dengan harga berapa, itu jenengan juga. Ya, berbanggalah jadi ATLM. Gitu. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kemudian ada kesalahan pengambilan sampel ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk pengambilan sampel ini ada lisis, ada clot, ada volume yang kurang. Nah, ini yang selalu jadi berantem ya. Kemudian nggak boleh ngambil sampel di jalur infus. Ya, karena kita nggak tahu infusnya itu apa. Bisa jadi pasti encer, lebih encer. Bekas infus aja nggak boleh diambil di situ. Ya, bekas infus misalnya nih habis hipo nih infus yang sebelah sini. Beberapa itu kemudian diganti ke sebelahnya. Langsung diambil darah dari sini, belum ada sejam. Itu pasti akan berpengaruh. Ya, kaliumnya tiba-tiba hiperkalemi gitu ya. Kaliumnya tiba-tiba 7 gitu. Padahal kalium dari infus ya 7 kan udah nilai kritis ya, udah kejat-kejat pasiennya ya. Kemudian kesalahan tabung. Ini kita pengetahuan mengenai tabung itu harus kita perhatikan ya. Pakai tabung apa gitu ya. Mau periksa kalium, tabungnya ETA ya, 8 kaliumnya ya. Kemudian bagaimana sampel handling, penyimpanan dan transport, salah tabel di aliquot, ini juga penting ya. Kita bikin aliquot, labelingnya salah, ketuker. Nah itu pernah kejadian itu ya. Itu harus diusutnya itu melelahkan. Ya, sampel ketuker itu melelahkan ya. Kemudian proses spesimen yang salah. Nah ini pentingnya sekolah ya, udah sekolah 4 tahun insya Allah untuk proses spesimen untuk kemudian diperiksa itu harusnya udah mumpuni kan, udah punya sertifikat kompetensi. Lanjut. Nah ini ya penginputan parameter ini harus waspada ya. Penting sekali untuk menginput permintaan parameter terutama di laboratorium swasta ya. Nggak cukup kata maaf aja kalau di swasta salah nginput gitu ya, mintanya sebenarnya protein total gitu, terus diperiksa yang lain misalnya apa ya yang yaitu konfirmasi aja, jueh aja lah nanya, paling nggak ke penanggung jawab laboratoriumnya memang untuk ditanyain, udah nanya aja ya, konsul ke saya insya Allah 24 jam ya gitu, telepon aja insya Allah bangun ya. Anak HP itu wajib ya, untuk penanggung jawab laboratorium itu harus jadi anak HP. Ini semua di sini kan calon-calon pemimpin laboratorium nantinya kan. Nah, amin. Pemimpin laboratorium tuh nggak boleh tidur nyenyak emang ya. Kemudian sehingga masih sekarang ini metodenya eranya itu udah era mau masuk ke digitalisasi. Jadi semuanya tuh mau paperless. Termasuk permintaan laboratorium tuh maunya paperless. Jadi tinggal ngeklik aja, dari IGD ngeklik aja, dari ruangan tinggal ngeklik aja, yang diantar cuma sampelnya. Nah, kalau kayak gitu berarti akan mengurangi kesalahan tulis dan kesalahan input. Sebenarnya iya. Tapi ketika kita running ke belakang ya, manusia itu cenderung siwer kalau cuman lihat dari layar. Bener enggak ya gitu. Bagus ketika laboratorium tersebut memiliki banyak gadget untuk kita mudah mengakses. Tapi sebenarnya lebih mudah dan wajib itu tetap harus pakai work order. Work order tuh kertas kecil yang kalau lebih kecil kan berarti lebih hemat search ya. Lebih kecil nanti isinya permintaan-permintaan yang dia order saja. Itu tetap dibutuhkan ya.
ini akan memperkecil kesalahan running ya. Nanti kalian di masa depan pasti insya Allah akan diajak untuk rapat di manajemen untuk ini kita mau paperless gitu. Iya Pak, tapi untuk laboratorium saya tetap butuh work order ya untuk mengurangi kesalahan running. Kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang sudah beralih ke digitalisasi. Semuanya itu harus dilaporkan ke Satu Sehat ya. Sehingga laboratorium harus punya laboratori informasi sistem. Di laboratori informasi sistem kita bisa mengevaluasi kesalahan, kita bisa mengevaluasi nilai-nilai hasil laboratorium kita yang dulu-dulu, bisa melihat delta check ya, penting loh lihat delta check. Delta check itu pemeriksaan sebelumnya pasien ini. Loh, tadi pagi dia cek HB-nya 4, sekarang habis transfusi, HB-nya jadi 12, wajar enggak? Ya enggak. 12 dikurangi 4 berapa? 8 berarti butuh berapa kantong? 16 kantong paling enggak. Ya, jam 8 pagi sampai sekarang berapa jam diminum kantongnya. Jadi itu pentingnya delta check kayak gitu. Nanya sama ruangan. Ya, minta sampel ulang ya. Atau perlu diduplo kayak gitu ya. Kemudian ini juga ya, penginputan parameter ini penting sekali. Untuk apa? Untuk jasa medis ya. Nanti jenengan di rumah sakit negeri ya. Saya punya pengalaman ya di salah satu rumah sakit yang saya pimpin. Itu jasa medisnya kurang oke di suatu hari ya, kurang oke. Kemudian enggak, saya mau duit gitu. Ternyata masalahnya di apa? Di pembilingan, penginputan ini. Ya, enggak oke penginputan dan pembilingannya. Makanya jadi enggak oke jasanya. Ketika diperbaiki penginputan permintaan parameter, jasmetnya jadi bagus. Gitu ya. Ini kayaknya kecil gini, alah nanti aja lah gitu. Alah nanti biar temen yang masukin ya. Setelah ada laboratori informasi sistem, setelah ketika nggak di-input nggak bisa running, ketika jadi disiplin untuk menginput permintaan yang benar, jasmetnya jadi bagus. Lanjut Pak. Ya. Kemudian yang kelima ini ya, kesalahan identifikasi sampel. Ya, ini dalam ketika kita nanti ditugaskan di plebotomi ya, di depan itu kita punya sertifikat plebotomi, kemudian kita ditugaskan di bagian plebotomi. Itu harus 2 langkah minimal, nama dan tanggal lahir ya. Itu disebutkan Pak namanya siapa, Bu namanya siapa, Dek ini namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, harus tepat ya. Karena nama tuh terjadi double terjadi, tertukar terjadi. Nah itu udah fatal itu kalau tertukar. Yang satunya jadi tiba-tiba kena kanker, gimana ya? Kan kasihannya. Nah kasihan itu lebih kasihan kitanya, kita nurunutnya tuh loh capek, seminggu nurunutnya itu nanti masuk kasus nanti ya. Kemudian kesalahan pelabelan tabung ya. Tabung itu nggak boleh tabung kosongan datang, wajib tolak, balikin, jangan ngambil resiko. Lah kan sudah sama blankonya, misalnya ya, ini datang udah sama blankonya ini tabungnya jelas misalnya. Petugas IGD yang mengantarkan juga cuman itu diantarkan. Tapi ketika jenengan lihat tidak ada labelnya, langsung tolak. Itu udah nggak ada tawar menawar, nggak ada belas kasihan. Kasihan dong pasiennya harus diambil lagi, ya.
lebih nggak kasihan lagi. Karena kita nggak tahu prosesnya di belakang seperti apa. Kita nggak tahu tadi waktu nganterin beneran nggak itu sampel pasiennya. Pasien di IGD ada banyak, ya diambil sama, misalnya diambil sama perawat, ditaruh di rak. Perawatnya bilang sama portir, Mas portir tolong diantar sampel yang di rak, ya. Belangkonya juga di situ ke lab. Misalnya, Mas IGD-nya, kok ada 2, yang mana, ya? Padahal yang satu sebenarnya mau diantar ke mau diantar ke mikro misalnya untuk kultur darah misalnya, atau diantar ke kalau kultur agak aneh sih. Ke bank darah, di bank darah ternyata ke bank darah, benar ke bank darah, itu ada bosnya bank darah, ke bank darah. Padahal itu sampel pasien yang lainnya, instruksi yang lainnya. Nah kalau ketuker piye? Ya wajib tolak, ya karena kita nggak berhadapan langsung sama orangnya, wajib suudon, ya nggak, kita minta sampel baru yang sudah berlabel itu. Kemudian kalau ada misalnya kesalahannya di kita nih, kita kan biasanya ada label dari IGD, kemudian kita print barcode, terus kesalahan, kita salah nempel label tuh, ya kita salah nempel label misalnya, kesalahan human error pasti ada ya, tuh. Salah nempel label, nah ini runutnya juga bakalan panjang, gitu. Ternyata setelah dibuka, ini bukan kita, gitu. Mending ambil sampel baru, ya. Kalau kesalahannya di kita tuh tetap, tapi kita yang datang, karena kesalahannya kita ya kita datang ke pasiennya, minta izin sama pasiennya untuk ambil sampel baru, gitu. Kalau nyuruh perawat IGD minta tolong perawat IGD ya berantem ya, orang salahnya kita, gitu. Lanjut. Nah kesalahan tabung ya, tabung untuk pemeriksaan kimia klinik ini ada 3, padahal warnanya cuma 2 dok, iya ada 3 ya. Yang pertama yang plain, yang nggak ada apa-apanya, kosong mompong, nggak ada apa-apanya ya. Yang kedua ada cloud aktivatornya, harganya lebih mahal dikit, beberapa ratus rupiah. Kemudian ada yang gel separatornya ya. Kalau disuruh milih yang mana? Tergantung dari pertimbangan laboratorium masing-masing, tergantung dari pengadaan masing-masing. Kalau mau kerja enak dan cepat, ya yang paling enggak yang ada cloud aktivatornya. Cuman kan kayak gitu banyak banget kembangnya ya. Enggak, nanti jadi nggak bisa dipakai untuk yang lain. Misalnya nggak bisa dipakai untuk tabung periksa urin yang buat celup-celup. Enggak, nanti nggak bisa dipakai buang yang lain. Misalnya buat pengambilan sampel LCS gitu ya. Enggak, nanti jadi nggak bisa dipakai buat yang lain. Misalnya buat spesimen buat wadah, misalnya wadah jaringan dikit-dikit gitu misalnya ya. Itu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin akan dipertimbangkan oleh rumah sakit ya gitu. Tapi kalau disuruh milih cepet kerjanya ya yang paling enggak ada cloud aktivatornya. Terus tabung kuning untuk apa ya? Tabung kuning ini yang lebih seneng lagi kalau dapat yang ini, karena kita nggak perlu bikin aliquot untuk sampel-sampel yang mau kita simpan ya. Kalau kita mau nyimpen itu sebaiknya bukan sebaiknya kan harus dipindah ke aliquot yang kecil-kecil baru kita simpan kan. Nah kalau untuk ada gel separatornya ini kalau buat nyimpan seminggu untuk manajemen penyimpanan sampel ya itu masih bisa karena udah ada pemisahnya. Kalau udah ada pemisahnya gitu metabolisme tidak berjalan. Di dalam darah itu kan ada sel-selnya ya. Ketika sel itu pada hidup loh, masih pada hidup.
Sehingga dia masih melakukan metabolisme. Kenapa itu harus langsung diperiksa? Cepet-cepet harus langsung diperiksa, kenapa? Harus langsung diantar ke laboratorium, kenapa? Karena sel-selnya masih makan. Kalau masih makan, glukosanya akan turun palsu. Kalau lama, tiba-tiba glukosanya dari 40 semua. Gitu. Itu pernah terjadi akibat wabah waktu itu, saking banyaknya pasien, balik ke laboratorium terlambat. Sehingga gulanya jadi turun palsu semua. Akhirnya jadi 2 kali kerja, tetap harus ambil lagi. Ya. Karena tidak terselamatkan kalau masalah metabolisme. Lanjut Mas. Nah, untuk handling, penyimpanan, dan transport, ini perlu dipelajari gimana handling khusus untuk parameter-parameter tertentu. Kayak misalnya kita mau periksa amonia, misal. Oh, amonia tuh nggak bisa asal handling, jadi tabungnya itu harus dibebat pakai lakban hitam, ya, karena nggak boleh kena sinar, ya, kayak gitu. Terus apa namanya, untuk pemeriksaan khusus ya, misal nih nanti Sudarso nih rencana mau bikin proyek transplant ginjal. Nah, kita harus periksa namanya HLA. HLA itu nyocokin ginjal donor sama resipien. Itu kita cocokin dulu darahnya, kita cocokin dulu ginjalnya cocok atau enggak. Nah, nanti karena belum mampu untuk running sendiri, dia kan harus kirim. Cara pengirimannya, pengepakannya benar-benar berlapis kayak gitu. Atau tadi Dokter Isa ya, kayak tadi Dokter Isa banyak spesimen-spesimen yang hazard, yang biohazard. Itu juga handlingnya akan berbeda dibanding dengan yang enggak gitu. Kemudian ini tadi yang udah kita bahas tadi ya, glukosa. Kemudian untuk bilirubin ini juga, bilirubin itu kan menurun palsu kalau kena matahari, karena dia akan terkonjugasi. Yang kita periksa itu bilirubin total, bilirubin indirectnya bakalan turun banget kalau misalnya kita periksa yang kelamaan kena matahari. Nah, terus untuk manajemen penyimpanan sampel itu ada di akreditasi ya. Itu harus disimpan ya, sampel itu harus dipilih sebenarnya, nggak boleh dibuang. Kita harus sediakan penyimpanan sampel paling enggak 7 hari. Paling enggak sampel itu di 7 hari. Buat apa? Buat tracking. Kalau misalnya ada kasus duplo, misalnya nggak percaya aku ini hasilnya segini, harus kita duplo misalnya. Kita bisa ambil lagi, bisa towing. Kemudian misalnya sampelnya ketuker. Ini sampelnya salah, ini ketuker ini. Yang bikin nuker siapa nih? Lab apa? IGD. Ya, nggak saling menyalahkan, cuman kita harus tahu mana yang harus kita perbaiki ya. Kayak gitu-gitu. Manajemen sampel untuk apa namanya, penyimpanan tuh pentingnya di situ. Disimpannya berapa lama? Bisa 24 jam kalau suhu ruang, itu cuma 24 jam aja. 3-8 derajat itu bisa seminggu ya. Kemudian minus 20 itu bisa setahun. Ya, kemudian kalau minus 80 itu bisa lama banget ya, biasanya untuk bank penelitian. Itu sampai di towing. Bisa sampai kapanpun jenengan mau towing. Kalau udah ditowing boleh dibukuin lagi enggak? Ya enggak boleh ya. Lanjut. Nah, sekarang kita kenalan sama ini. Ini kayaknya di kuliah enggak ada deh. Di kuliah ada enggak? Enggak ada. Ayo yang bobo-bobo ini karena di kuliah enggak ada, diperhatiin yang ini. Ya, index hill. Ya. Index hill di kuliah enggak ada, tapi ini berguna banget untuk panjenengan, ya. Enggak semua sampel yang bermasalah itu ditolak. Wah, ini lisis, gak bisa, buang. Hei, kalau jenengan di swasta ini uang, ya, ini uang. Di negeri juga, ya walaupun BPJS kita lebih santai, tapi kalau di swasta kan harus lebih excellent ya. Pasiennya diambil-ambil darah mulu, komplain, nanti komplainnya sampai direktur.
Ya, nggak semuanya harus ditolak. Ya, kita mengenal yang namanya indeks Hill. Indeks Hill itu hemolitik, ikterik, dan lipemik. Nah, lanjut Pak. Nah, ini dia. Nanti akan dapat slide-nya ya Pak ya. Nanti dapat slide-nya. Yang ini di print, digunting, atau disimpan di HP. Yang ini. Ya, buat contekan. Indeks ini cut off-nya di 50. Ya, lihat di 50 ke bawah cara bacanya. 50 ke bawah. Ya, 50 masih bisa kali ya, dikit-dikit, tapi mulai waspada. 50 ke bawah lah. Kalau dia angkanya di 50 ke bawah, berarti nggak bisa di running. Gitu ya. Misal gini nih, kita lihat indeks hemolitik. Ini sampelnya agak pink ya, atau agak semu-semu merah, enggak semu lagi lah, merah lah, ini sampelnya merah. Dia mau periksa asam urat, bisa nggak? Lihat contekannya, lihat asam urat. Berapa indeksnya? H untuk hemolitik 1000. Berarti bisa nggak? Bisa, ya. Bisa, running aja, nggak mempengaruhi, hemolisis nggak mempengaruhi, ya. Oh ini merah, kita mau periksa, ini bayinya kuning, dia mau diperiksa profil bilirubin, bisa nggak kita periksa profil bilirubin, bisa nggak diperiksa? Tidak bisa, karena untuk bilirubin directnya di 50 ya. Mbak minta sampel ulang, sampelnya lisis gitu ya. Gitu. Kalau elektrolit, enggak saya cantum kayaknya, kalau elektrolit mutlak nggak bisa. Ya. Elektrolit untuk untuk indeks Hill-nya, untuk nilai hemolitiknya sangat rendah. Ya, harus sampel ulang kalau elektrolit ya. Gitu cara bacanya. Ya, begitu juga untuk ikterik. Sampelnya ikterik nih, gitu. Kita bisa nggak ya periksa kolesterol? Nggak bisa, karena nilainya 5, hijau, nggak bisa, gitu. Tapi apakah harus ditolak? Nah, nanti kita lihat di belakang ya. Kita mau periksa ini nih, kolesterol, simpelnya lipemik. Bisa nggak? Ya bisa lah orang. Pasti kolesterolnya tinggi orang mau periksa kolesterol. Betul sekali. Nah, makanya bisa. Gitu ya. Tapi apakah semua sampel yang bermasalah harus ditolak? Tidak, gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur bermasalah dan ternyata indeks Hill-nya mempengaruhi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat setelah slide setelahnya. Enggak, ini kita mau lihat dulu ya, indeks Hill itu sebenarnya kayak gimana sih gambarannya. Untuk nilai indeks Hill 100 ini kayak gini, udah pink-pink semu jambu gitu loh, gitu. Sedangkan untuk 1000 itu udah merah banget, gitu. Ini pun ya ternyata nggak apa-apa, running aja. Untuk yang indeks Hill-nya itu tadi tidak berpengaruh 1000 gitu ya, nggak apa-apa, running aja gitu. Lanjut Mas. Nah ini untuk ikterik ya, ini kadar ikteriknya. Saya nggak menemukan poinnya ya, tapi kalau ikterik ini masih ada, bisa kita lakukan perlakuan kalau ikterik. Lanjut Mas. Nah ini lipemik kayak gini, ada yang putih banget, ya Allah, itu dia minum gaji apa ya tiap hari ya gitu. Gak boleh nyinyir, nanti aku dapat penyakit itu dalik ya. Ada yang putih banget ya. Dan itu ternyata bukan karena makanan aja, karena bawaan juga bisa. Dia hiperkolesterolemi yang akibat herediter juga ada. Lanjut Mas. Nah ini ada perlakuan sampelnya ya. Gimana perlakuan sampelnya gitu ya.
Untuk sampel ikterik ini ternyata masih bisa disinarin sinar UV. Jadi dia kadar ikteriknya akan turun. Ya, punya sinar UV nggak di labnya nanti ya itu pernah karena nggak punya sinar UV dulu zaman saya sekolah. Presiden disuruh jemur di tengah di tengah taman. Sama dokter Adaru disuruh jemur di situ. Gitu. Kasihan pasiennya diambil lagi soalnya ya. Ini dapat mengurangi mengurangi kadar ikteriknya. Nah, kemudian ini ditekankan kembali bahwa sampel tanpa label wajib tolak. Ya. Wajib tolak. Maka jangan sampai ada sampel tanpa label yang diperiksa. Kalau enggak jenengan yang salah. Gitu ya. Dan sampel double label ini juga harus tolak dan sampel ulang. Ada sampel double label ya. Itu. Double labelnya ketika Anda terima atau ketika Anda mau running. Kalau ketika Anda mau running kan berarti jenengan yang salah ya. Itu. Kemudian sampel hemolitik gimana? Lihat kadar indeks H-nya tadi, contekannya tadi ya. Ya. Kalau tidak memungkinkan ya harus sampel ulang dengan memperhatikan ketepatan sampling ya. Kalau lipemik lihat indeks L-nya lagi. Bisa enggak ditolerir. Kalau tidak bisa disolerir, lakukan ultrasentrifugasi. Ya, itu harus pakai sentrifuge khusus untuk ultrasentrifugasi karena dia butuh berapa J gitu, saya lupa. Tapi kalau enggak punya, sentrifuge lama aja, nanti dia makin bening. Di sentrifuge lama 30 menit. Ya, lama 30 menit untuk ininya tadi. Nah, nanti dia makin mengendap di aliquot dulu terus di sentrifuge lama. Habis itu insya Allah makin bening kita bisa running. Gitu ya. Mas. Nah. Jalin komunikasi. Jalin komunikasi yang baik sama perawat. Sama customer, sama dokter ya. Ini akan meminimalisir komplain karena ini memang ranah komplain banget sampel ini nih, sampel kimia ini nih ya. Kalau kita komunikasinya baik itu nggak bakal banyak berantem dan nggak bakal jadi kemana-mana ya. Bukan berarti ketika jenengan menang saat perdebatan di tempat itu tidak akan berakibat buruk bagi jenengan. Saya ada pasien datang, perawat datang bawa sampel, nggak bisa ini mas, ini tetap harus lisis ini mas, ini harus balik ini pak, ambil sampel ulang. Ya tapi ngambilnya susah gini, nggak bisa ini tetap ambil gitu-gitu. Tapi kita ngomongnya sambil ngotot, marahnya sambil ngotot-ngototan. Ya dia tetap pulang ngambil sampel. Tapi ngedumelnya sampai ke atas, itu tuh petugas labnya yang itu tuh ya walaupun benar tetap diaduin sebagai hate speech. Nah zaman sekarang hate speech ya gitu. Kita tetap nggak akan menang gitu. Maksudnya walaupun menang tetap nggak malah memperburuk keadaan malahan. Nah jadi sampaikan dengan cantik gitu. Ini mas, lisis gitu. Ini minta diambil ulang. Kalau gitu banyak aja yang ambil. Saya dari tadi ngambil susah. Ya. Wah, kalau gitu nanti kita ke ruangan semuanya disuruh minta kita yang ambil ke ruangan toh. Jawabnya harus pinter. Iya, saya ambilkan. Pasiennya bawa sini aja. Nanti saya ambilkan. Piye? Kan yura mungkin toh pasiennya bawa situ. Gitu jawabnya. Iya, saya ambilin. Pasiennya bawa sini. Nanti saya bantu ambil. Gitu. Ya. Gitu caranya. Caranya gitu. Tapi karena memang ada aturannya. Bahwa ATLM itu ya pengambilan sampelnya khusus di laboratorium kecuali yang punya sertifikat plebotomi itu ada di
ini apa namanya? Apa itu Pak ya namanya? Udah baca standar kompetensi belum? Bapak udah baca standar kompetensi belum? Analis dari NKRI. Nah, itu buat gak usah berantem. Keluarin aja aturannya. Ya, kita itu punya kompetensi yang paling atas. Pengambilan sampel plebotomi di laboratoriumnya. Ada embel-embel di laboratoriumnya di bawah. Gitu. Kalau misalnya ada kebijakan untuk ambil di ruangan, ya berarti nggak semuanya. Untuk sampel-sampel sito ya di luar jam kerja diambilin, kita share kompeten. Karena yang punya kompetensi melekat itu perawat. Perawat itu kompetensi plebotominya melekat. Ada di sertifikat kompetensinya. Kalau misalnya ya ngotot ya, masa apa perawat, jenengan dikasih kompetensi itu kok. Gitu. Iya, bawa aja ke sini, nanti jadi ranah kompetensi saya kalau dibawa ke laboratorium. Gitu jawabnya. Lanjut. Ya, ini untuk sampel yang bermasalah, kita wajib mengkonfirmasi, jangan didiemin. Kalau didiemin, yang salah panjenengan, yang salah teman-teman sekalian. Lupa konfirmasi ke NICU, sampelnya lisis, ya salah jenengan. Mereka kan nggak tahu sampelnya lisis apa enggak. Datangnya ke situ masih dalam bentuk whole blood. Setelah di centrifuge, lisis. Nah, jangan lupa nggak bilang, lama nggak keluar hasilnya. NICU-nya marah-marah, ini lama banget Ki, laboratorium hasilnya, gitu. Begitu ditanya ke lab, yo ini sampelnya lisis, yo salah jenengan, yang dosa jenengan, kayak gitu. Harus telepon ke NICU sesegera mungkin, sampelnya lisis, kami minta sampel baru. Gitu. Susah Mbak itu ngambilnya, biasanya gitu. Mereka capek. Mereka mengeluh capek, dengerin aja, diiyain aja, nggak usah ini. Tapi aku juga nggak bisa loh ambil ke sana, itu nggak usah. Gitu. Oh iya Mbak, dicoba lagi ya. Udah gitu aja, tak tunggu gitu, oke? Itu. Dan jangan lupa dicatat di lembarnya permintaan situ atau di buku masalah. Sampel lisis. Jadi ada buktinya, jenengan udah telepon, ada buktinya dengan udah ngasih tahu. Kalau nggak ada buktinya, lemah. Sekarang apa-apa, dikit-dikit ini apa namanya, orang marah-marah kan. Kalau kita ada rekam gitu ya, yang penting kita punya dokumen buktinya. Jadi kalau Bu Ika nanti marah-marah misalnya sama Kak Tuti ya, Kak Tuti ini gimana sih, saya dikomplain nih dari ini gini gitu ya. Tuti, udah Bu, udah saya catat nih, dipotoin gini-gini. Oh ya, saya punya senjata untuk belain kayak gitu ya. Terus konfirmasi, pokoknya semuanya dikonfirmasi. Udah nggak apa-apa, nelpon aja. Kalau ditelepon nggak bisa, catat aja langsung di situ. Ditelepon jam segini nggak bisa, pokoknya semuanya catat. Gitu ya. Kita punya bukti. Kalau ada komplain kita ada bukti. Wes toh, pokoknya percaya sama Ibu. Nanti kalau kerja isinya dikomplain mulu gitu. Lab tuh enak, kerjanya di lab duduk-duduk aja. Ya gitu, iya emang kita kerjanya duduk-duduk aja. Iyain aja ya, gak apa-apa. Dengerin orang capek tuh berpahala ya, yang penting kan kita digaji. Lanjut lagi, ini summary-nya. Kecepatan ya Pak saya Pak? Udah selesai. Ini summary-nya ya, take home message-nya, bahwa perhatikan identitas ya, perhatikan label. Jangan sampai salah, karena itu beneran dosa. Pasiennya bisa misdiagnostik. Ya, pasiennya bisa salah penanganan, pasiennya bisa pulang jadi nggak bisa pulang. Harusnya dikasih obat A jadi nggak dikasih atau dikasih obat yang lain. Ya. Gitu. Panjenengan itu penting sekali. Ya, lanjut. Perhatikan nilai indeks Hill ya, di tiap parameter ya tadi ya, contekannya dibawa terus ya.
Karena tidak semua parameter itu tidak bisa di-running pada keadaan sampel yang tidak ideal. Jadi jangan semuanya ditolak. Oh ini sampelnya lisis, yang lain saya running dulu, yang elektrolit minta sampel ulang ya, gitu. Jadi nggak semuanya ditolak, ya. Terus semua sampel bermasalah catat di buku masalah. Atau kalau buku masalah nggak ada, paling nggak di lembarnya itu disimpan, jangan sampai hilang. Catat, harus ada catatannya, ya. Kemudian komunikasi yang baik, yang sopan, yang lembut, nggak usah pakai ngegas. Misalnya kita lagi sibuk banget ya, mereka nggak tahu kita sibuk, kita tuh duduk itu kan, kita ngerjainnya pakai duduk ya, ngapain kita ngerjain gitu wirawiri kan malah nggak selesai. Kita sambil duduk di depan alat dikiranya duduk-duduk aja, padahal kerja ya kan. Kita duduk di depan alat, ada petugas datang, Kak, minta ini dong, minta hasil pasien A misalnya. Kita kan fokus sama alat ya, terus kita kan jawab tapi tanpa melihat pasiennya. Portirnya, ya ambil aja di situ, itu gitu kan. Ya ambil aja di situ. Nggak ada Kak. Itu. Ya Mas tunggu gitu, suruh tunggu aja. Sambil kita slow-nya kapan? Slow-nya setengah jam lagi, biarin dia nunggu di situ. Tapi jangan dimarahin. Nggak ada gunanya capek-capekin diri doang. Terus habis itu kita dilaporin head speech. Itu malesin. Udah biarin dia duduk di situ, malah dia ini bisa tempat buat istirahat dia capek di ruangan ya. Itu akan sangat meminimalisir konflik gitu ya. Sudah Pak. Closing. Nah, terima kasih dari saya itu. Baik, kita Semoga berikan bermanfaat. aplaus kepada dokter.